Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Ya, alhamdulillah luar biasa. Pada pertemuan keempat, kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di pertemuan ini, kita akan membahas mengenai eksekusi solusi kritis dari rencana menjadi solusi nyata penerapan IPTEK. Kita akan flashback sedikit mengenai perjalanan kelas kita. Sekarang, mari kita ulas secara singkat perjalanan kreatif yang telah kita lalui dari minggu pertama hingga minggu keempat. Apakah teman-teman masih ada yang ingat? Ya, mari kita bahas. Pada minggu pertama, kita memahami konsep dasar ulul albab dan membaca Quran Surah Ali Imran ayat 191. Pada minggu kedua, kita melakukan observasi mandiri dan mendata masalah yang ada di lingkungan kerja kita masing-masing. Dan yang selanjutnya, pada minggu ketiga, kita mulai ujian lisan hafalan ayat dan presentasi proposal kita. Dan terakhir pada minggu keempat ini kita akan melakukan aksi nyata, pengujian di lapangan dan evaluasi dampak. Sekarang saatnya kita memasuki aksi nyata. Inovasi tidak ada gunanya jika hanya menjadi kertas rencana. Mari kita luncurkan solusi teman-teman langsung di tempat kerja nyata. Dari rencana menjadi sebuah aksi. Sekarang kita akan uji coba lapangan, mencoba alat bantu mekanis sederhana atau aplikasi digital langsung yang ada di tengah sibuknya aktivitas pelabuhan maupun pasar yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Selanjutnya adalah kumpulkan feedback. Tanyakan pada rekan kerja atau pembeli, apakah solusi IPTEK yang kita buat benar-benar membantu atau butuh perbaikan? Eksekusi di lapangan. Nah, ini berkaitan dengan menguji batas kemampuan. Setiap inovasi membutuhkan keberanian untuk dicoba. Warga belajar yang ada di kelas 11 paket C membuktikan bahwa keterbatasan waktu bukanlah menjadi penghalang. Penerapan langsung yang ada di misalnya yang ada di pelabuhan logistik maupun di toko kelontong mengasah keterampilan adaptasi teknologi secara praktis. Mengatasi hambatan nyata. Ada beberapa langkah cepat yang bisa kita lakukan di lapangan. Yang pertama adalah mengatasi untuk kendala sinyal. Agar tidak ada terkendala sinyal, maka kita gunakan manajemen mobile yang luring atau offline. Selanjutnya itu untuk penerimaan pengguna. Teman-teman jelaskan bahwa fiturnya baru dan baru diuji coba ya, sehingga nanti ketika ada kesalahan bisa diperbaiki di kemudian hari. Dan terakhir adalah adanya kesalahan teknis. Lakukan perbaikan kecil secara terus-menerus. Target dampak proyek. Nah, di sini presentasenya adalah 95% keberlanjutan proyek. Teman-teman fokus pada kebermanfaatan. Tujuan utama daripada minggu keempat atau pertemuan keempat ini bukanlah sekedar mendapat nilai yang bagus di PKBM ya teman-teman, melainkan kita menciptakan solusi yang dapat terus digunakan oleh teman-teman meski kelas PAI ini nanti telah berakhir. 3 pilar utama aksi nyata. Teman-teman, mari perhatikan, kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, eksperimen. Gunakan solusi rancangan teman-teman selama minimal 3 hari kerja berturut-turut untuk melihat konsistensinya. Yang kedua adalah adaptasi. Teman-teman modifikasi bagian yang dirasa kurang pas atau menyulitkan proses kerja teman-teman sehari-hari. Yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, yang ketiga ini teman-teman ambil foto atau video singkat berdurasi 1 menit saja sebagai bukti pelaporan proyek akhir dari kerja teman-teman. Janji Allah tentang perubahan terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Semangat ulul albab cilik. Mari sekarang kita kolaborasi membawa keberkahan. Belajar bersama dengan gembira, saling berbagi solusi untuk memecahkan hambatan yang ada di lingkungan kerja. Siswa kelas 11 paket C adalah teladan nyata bagi lingkungan sekitar bahwa ilmu agama dan sains modern berjalan beriringan demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, rencana pasca minggu keempat. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah penyebaran ilmu. Artinya apa yang sudah teman-teman dapatkan tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tapi bisa teman-teman share kepada teman-teman yang lain atau bahkan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Ini harus menjadi catatan bahwa hal-hal baik selalu diusahakan atau selalu dilakukan secara terus-menerus. Dan terakhir adalah niat istiqomah. Selebrasi dan gelar kreatif. Atas kerjasama, atas kerja keras, inovasi, dan dedikasi teman-teman semuanya, mari kita berikan apresiasi tertinggi bagi para pejuang iptek. Baik, itulah pembahasan kita pada pertemuan keempat ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tanya di grup paket C atau dengan tutor paket C. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.